Jadi gini, kenapa saya tanya umurnya? Karena gini ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kan sudah ngasih tahu. Namanya manusia itu dari 0, 40 paling tinggi, lalu kemudian sampai ya kalau enggak 35, 40 lah ya. Kalau misalnya 80 berarti 40 yang paling tinggi. 0, 40, 80 atau 0, 35, 70 kira-kira gitu ya. Intinya setelah 35 atau setelah 40 itu orang tua bertambah seperti anak-anak. Kalau anak-anak mau marah-marah ya kan ya. Kalau anak-anak mau ketawa-ketawa. Marah, ketawa, berselang-seling biasa gitu kan ya. Temenan, musuhan biasa. Makanya kalau umurnya sudah 30 dilarang aja. Kalau umurnya sudah 70, umurnya sudah 65 dilarang aja, gak boleh. Tegas, kenapa? Karena dia sudah kayak anak-anak, gak bisa diajak reasoning lagi. Reasoning itu apa? Mikir, akal. Itu sama aja kayak kita ngajak anak-anak ngobrol umur 8 tahun atau umur 5 tahun, reasoning itu sulit. Jangan dikasih pilihan kalau sudah di atas 65, 60, kalau kita lihat misalnya dia sudah mulai kayak anak-anak, jangan dikasih reasoning. Langsung aja dikasih tahu ini enggak boleh, ini boleh. Kamu tinggal di sini, kamu begini. Harus begitu. Kenapa? Karena kalau sama anak-anak kita juga enggak pakai reasoning. Anak SD kita nanya, nanti kamu mau SMP di mana? Kita yang gila atau dia yang gila? Kita yang gila. Kenapa kita nanyain anak kita, kamu mau sekolah di mana? Dia masih SMP. SMP itu kita yang nentuin, bukan dia yang nentuin. Kecuali dia sudah kuliah. Baru kita tanya, kamu mau kuliah di mana? Kalau dia nanya, menurut Abi gimana? Kita kasih tahu pilihan dia, tapi biar dia yang pilih. Karena sudah bisa diajak reasoning. Nah kalau gitu apa enggak? Ini Ustadz, su'ul adab kepada orang tua. Enggak, karena memang sudah harus begitu. Itu sama aja kayak kita dapat orang tua, lalu kemudian orang tua kita sudah misalnya dia sudah sulit untuk mikir atau dia sudah sampai kayak anak-anak tapi masih hobi yang aneh-aneh, tapi kita biarin. Nah itu yang namanya su'ul adab justru, yang gak boleh kasar, yang gak boleh bentak, yang gak boleh menyakiti hatinya, kan itu yang gak boleh. Tapi kalau dia sudah umur segitu masih berbuat yang aneh-aneh, kita harus hentikan. Karena ingat kata Rasulullah, 60 itu batas orang itu baik atau buruk. Kata Rasulullah kalau sudah di atas 60 masih berbuat maksiat, siap-siap tempat duduknya sudah di neraka. Kenapa? Kalau sudah 60 tapi masih maksiat itu sulit lagi berubah. Orang bentar lagi mati. Itu kan ya. Nah makanya harus hati-hati betul. Kapan kemudian hati-hatinya? 40 hati-hati. 40 itu sudah harus milih antara baik dan buruk. Dan jangan lagi disibukkan dengan perkara-perkara remeh. Itu 40. 60 udah tinggal apa ya? Bonus tabungan. Gitu ya. Yang sudah 60. Nah kalau 53 itu masih gagah-gagahnya. Kalau gagah-gagahnya maka reasoning. Contoh misalnya ajak ngobrol. Ada forum ngobrol bareng sama Bapak? Ada forum ngobrol bareng. Sedikit. Terakhir ada orang yang curhat sama saya. Dia cerita tentang hal yang sama, intinya tentang bapaknya yang masih berbuat yang aneh-aneh padahal sudah tua. Lalu kemudian gimana caranya? Saya bilang gini, pulang ke tempat orang tua, ambil waktu yang agak lama dikit kalau bisa ya. Kebetulan teman saya ini bisa karena dia punya keluangan waktu. Coba ambil waktu luang, ajak ngobrol rutin sama bapak. Sejam, 2 jam setiap hari. Nah kalau dia sudah cocok diajak ngobrol terus, kita ngobrol yang serius. Pak, kita ngobrol serius. Aku keberatan dengan yang kayak gini-gini. Oh kamu tuh salah gini-gini. Mungkin bisa jadi aku salah. Tapi tetap ini punya negatif gini. Contoh merokok atau misalnya judi atau apalah. Ini jelas sesuatu yang buruk. Dan sekarang Bapak punya cucu. Bapak mau cucu Bapak ngikutin yang kayak gini. Ajak ngobrol. Kalau sudah ajak ngobrol masih dia kemudian kekeh, sampein kepada Bapak. Pak, saya nggak mau kurang ajar dan saya nggak boleh kurang ajar sama Bapak. Tapi saya pengen Bapak tahu kalau saya kritik Bapak jangan tersinggung. Karena ini jelas-jelas maksiat. Jadi sampai ini terang-terangan aja bahwasanya kita mau Bapak berhenti. Karena ini adalah sesuatu yang salah, tapi pastikan ini sesuatu yang salah ya. Kalau hobinya misalnya contoh badminton, ya udahlah mau gimana lagi ya. Tapi kalau hobinya sesuatu yang dosa, pinjol, judi online, atau misalnya ngerokok,
Atau kemudian apapun lah yang itu adalah maksiat. Saya nggak berhenti sebelum Bapak berhenti. Dan Bapak jangan tersinggung. Saya cuma kewajiban saya ngomong sama Bapak. Bapak tetap melakukan, itu adalah kemudian urusan Bapak sama Allah, urusan saya tetap ngomong sama Bapak. Ya udah ngomong itu aja. Maksudnya apa ya? Buka-bukaan aja. Itu namanya komunikasi. Toh kita juga gitu kan sama anak kita kan ya. Sama anak kita, dia nggak mau sholat. Kan kita bilang gitu. Kamu nggak mau sholat itu pilihan kamu. Tapi selama kamu masih di rumah, kamu makan dari periuknya ibu dan bapak, tetap ibu dan bapak akan minta kamu untuk nurutin. Kamu tetap makan dari sini, kamu tetap harus nurutin. Kayak kemarin kasusnya. Ini kan sama ya. Bapak ke anak, ibu ke anak, atau anak ke orang tua itu sama. Kemarin ada yang buka kerudung. Ketika buka kerudung, nggak boleh bapaknya bilang itu pilihan dia, nggak boleh. Orang dia masih makan dari periuk kita. Orang dia masih sekolah dari duit kita, selama itu masih terjadi, langsung kemudian panggil, lebih baik kamu gak usah sekolah. Ayo sini pulang, gak usah sekolah. Kan gitu kan ya, itu sama kayak orang tua juga, ke anak juga ke orang tua. Artinya kita tetap harus bilang bahwa dia adalah tanggung jawab kita, ini adalah kemudian keluarga kita bareng-bareng. Jangan sampai kita itu merasa bahwa anak itu kalau sudah gede dia bukan tanggung jawab kita. Atau orang tua sudah gede, ya orang tua memang sudah gede. Orang tua yang melahirkan kita dia bukan tanggung jawab kita. Tetap sampein aja. Pokoknya jangan menyerah, sampein terang-terangan sampai dia berhenti. Andai kan masih gak berhenti, mas boleh kok. Contoh misalnya ya, saya punya teman, itu orang tuanya masih sering ngerokok. Tahu gak gimana caranya dia? Dia minta anaknya, kalau seandainya orang tuanya ngerokok, dia minta anaknya, cucunya untuk ngambil rokoknya terus kemudian dipatahin. Pertanyaannya, kakek bisa marah sama cucunya? Enggak, gunakan itu aja terus sekalian. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah kalau memang itu ngerokok. Kalau judi ya bisa kemudian dengan cara yang lain gitu kan ya. Jangan sampai cucunya ikut judi juga. Silakan kalau ada yang lain. Itu boleh, enggak ada masalah. Itu bukan su'ul adab atau bukan durhaka pada orang tua. Ada yang lain silakan.